Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam ramah, kita akan lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang betul-betul akan menjadikan hidup kita lebih baik. Akhlak yang akan membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Apalah artinya hidup ini kalau kita tidak memedomani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Rasulullah sendiri diutus ke dunia tidak lain dan tidak bukan untuk memperbaiki akhlak umat manusia? Maka dari itu sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita betul-betul mempelajari, memahami dan mengamalkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kita saat ini sedang menghadapi krisis akhlakul karimah di berbagai sektor kehidupan. Kenapa umat Islam begitu kehilangan etos dan etika dalam hidupnya? Tidak lain dan tidak bukan karena kita jauh dan sangat jauh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau jujur, apa yang kita hadapi saat ini dari berbagai krisis di berbagai sektor kehidupan, dari kacamata kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan bahwa kita sangat jauh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena itu kita cenderung berjalan di tempat. Kita cenderung dia menghadapi begitu banyak masalah di dalam hidup. Maka barang siapa yang ingin hidupnya lebih tentram, lebih nyaman, lebih bahagia, maka marilah kita ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Islam ramah, akhlak Rasulullah yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini yaitu tentang menolong orang yang kesusahan. Kita tahu bahwa hidup ini akan banyak sekali kisah, terutama kisah tentang penderitaan, kepiluan, kesedihan, kemiskinan, kegalauan. Maka setiap hari kita akan menemukan begitu orang yang kesusahan di dalam hidupnya. Baik susah secara lahir karena pengangguran, karena kemiskinan, maupun kesusahan dalam arti secara batiniah, di mana hatinya kering kerontang, tidak mempunyai gairah kehidupan, tidak optimis, cenderung pesimis, dan galau dan gelisah. Maka tugas kita yang betul-betul mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah, hendaklah kita mengulurkan tangan, membantu, menolong orang-orang yang kesusahan. Rasulullah di dalam hadisnya bersabda, "Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan, memberikan kemudahan bagi orang yang mendapatkan kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya baik di dunia maupun di akhirat. Ini tentu merupakan salah satu akhlak yang sangat mulia, karena hidup kita akan dipenuhi dengan kebajikan, dengan berbagi kepada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Maka sebenarnya kita sedang menyelamatkan orang lain. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini dikenal dengan doa sabu jagat. Ya Allah, berikanlah kepada kami keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, dan
selamatkan kami atau jauhkan kami dari api neraka. Maka hendaklah dengan doa-doa ini kita terus memberikan pertolongan, memberikan kemudahan. Oleh karena itu ketika Mu'adz bin Jabal hendak diutus ke Yaman, Rasulullah memberikan pesan agar Mu'adz bin Jabal memberikan kemudahan, memberikan pertolongan dan menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Ini akhlak Rasulullah yang sangat penting bagi kita sekarang. Karena kita melihat ada fenomena di mana kita cenderung menyakiti dan menyusahkan orang lain daripada kita memberikan uluran tangan, memberikan kemudahan kepada orang lain. Kehadiran kita alih-alih sebagai pencerahan, tetapi justru kehadiran kita menciptakan keonaran, konflik, memecah belah dan provokasi. Ini yang sungguh disayangkan dalam beragama kita di tengah-tengah masyarakat saat ini, lebih-lebih di era media sosial. Yang terjadi adalah kicauan-kicauan, tulisan-tulisan yang menebarkan kebencian, yang menebarkan kebohongan dan kepalsuan. Maka kemudian kita bukan memberikan kemudahan kepada orang lain, tetapi menyusahkan orang lain, tetapi membuat orang lain tidak nyaman hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang kita lakukan belakangan ini sungguh jauh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hidup kita terutama di tengah pandemi ini sangat tidak elok ketika melihat beberapa tokoh bangsa yang tidak peduli, tidak prihatin dengan kondisi pandemi dan musibah yang kita hadapi saat ini. Mestinya kita bersama-sama untuk betul-betul menyelamatkan negeri ini dari dampak-dampak buruk seperti resesi yang dihadapi oleh berbagai belahan dunia. Maka mestinya kita bersatu sebagai bangsa. Kita umat Islam harus bersatu menyelamatkan kapal Indonesia yang sedang berada di tengah musibah, di tengah ujian. Maka tugas kita adalah man yassaru ala mu'sirin. Kita harus bersama-sama memberikan jalan keluar agar para menteri, para pejabat, para elit negeri ini betul-betul sungguh bekerja untuk rakyatnya, membantu mereka yang terdampak dari COVID, membantu mereka yang tidak mampu, karena pandemi ini mengajarkan sungguhnya adalah kepedulian, kebersamaan di antara kita. Semakin kita bergotong royong, insya Allah kita akan mampu melalui masa-masa sulit ini. Maka belajar dari akhlak Rasulullah, mari kita senantiasa memberikan kemudahan, memberikan pertolongan, mengulurkan tangan, aliyadul uliya khairu min aliyadis sufla, memberi lebih baik daripada menerima. Alih-alih memberi tapi justru menciptakan kegaduhan, menciptakan suasana yang tidak kondusif. Ini menjadi keprihatinan semua. Marilah kita senantiasa berpedoman kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan akhlak Rasulullah, insya Allah yang kita lakukan adalah jalan kebaikan, jalan kebajikan, jalan kemudahan, jalan pertolongan, jalan uluran tangan, jalan kepedulian. Ini yang kita butuhkan sekarang. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada episode kali ini. Kita lanjutkan esok hari, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.